Ya udah, santai lah. Nggak usah publik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Oh, keluar. Apa enggak kepencet ya? Aman, aman, aman. Baik. Kalau kita akan mulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengaji. Mohon maaf kemarin Ustadz juga nggak terlalu ya. Karena ketika antum nggak respon, oh berarti saya waktunya istirahat begitu. Jadi Ustadz cepat-cepat tidur tuh. Langsung tak kabarikan jam 9 ya. Karena emang kemarin Ustadz cukup KO bang. Karena 6 hari puasa tanpa sahur itu. Ustadz. Iya, puasa Syawal. Jadi kemarin Ustadz paksakan aja buat nasi sekala kadarnya. Karena mau ambil makanan di dapur juga nggak bisa, beda. Harus ada trik-trik tertentu yang tidak mungkin Ustadz lakukan. Ala kulli hal, alhamdulillah udah selesai puasanya. Didoakan juga banyak santri. Enak lah kalau sop awal itu bisa jamaah itu enak. Jamaah di pesantren, jamaah di kampung juga suasana itu beda bang. Bener. Kan ketika ngajar antum itu termasuk yang masih belum sholat Jumat kalau nggak salah. Awal-awal corona ya. Ya. Ya itu masih belum sholat Jumat tuh karena takut sekali kan. Alhamdulillah sekarang Ustadz usahakan sih sop awal begitu. Mudah-mudahan istiqomah sampai nanti tiada. Ini saya lagi ngincer jadi imam saya. Nah, tapi nggak boleh kan seenaknya sendiri tuh, ada prosesnya. Ustadz ngikutin proses. Karena kalau kita jadi imam, kita mendapatkan pahala sebanyak pahala jumlah makmum yang ada. Nah, Ustadz berpikir itu nanti akan bisa menjadi apa? Pengganti kekurangan-kekurangan dari ketika sholat sendirian. Ya terkadang jamaah dengan istri, dengan anak, gitu. Ada perasaan sedih ya ketika ke pesantren lewat masjid, tapi kita nggak sholat di situ tuh ada perasaan gitu tuh dulu. Oke, kita masuk pada program kita pada hari ini yakni praktek membaca kaidah daku khusus materi panjang pendek. Kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kita baca Fatihah dan bacaan itu bisa sampai kepada orang atau makhluk Allah atau kekasih Allah yang luar biasa. Tentunya ini hanya berlaku bagi mereka yang percaya. Oh, Fatihah kita nyampe kepada Nabi ya. Emang siapa Nabi? Kita ini apanya Nabi kan gitu. Tapi insya Allah kalau kita percaya nyampe itu. Kepada para Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, orang yang mengikuti sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti tabi'in, para ulama, para pejuang Islam, kemudian para hafidz Quran karena kita dalam kondisi menghafal Quran, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita sebagai penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini orang tua kita, ya, orang tua kita, orang tua antum, orang tua Ustadz, almarhum keluarga kita dan keluarga seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia, baik yang dari zaman Nabi Adam sampai dengan besok hari kiamat. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Antum pakai apa? Yang di layar atau cukup pakai HP aja? Desktop, Tad. Oh, sudah ada. Baik. Kalau gitu Ustadz buka yang ada di HP Ustadz dulu ya. Sekarang Ustadz on lagi. Baik. Kita masuk pada halaman 8 ya, Bang ya. Oke. Kita usahakan satu halaman tidak ada salah. Khususnya masalah panjang pendek, oke? Oh, kita Ustadz kasih nadanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya, kemudian nadanya karena dua baris
Amanu wa amilu fa idza rakibu. Begitu. Satu lagi ya. Oke. Amanu wa amilu fa idza rakibu. Sekali lagi, 3 kali. Amanu wa amilu fa idza rakibu. Pelajarannya huruf wawu yang disukun ataupun tidak ditampakkan sukunnya itu sama dengan wawu sukun. Maka Oke. bacanya juga harus dibaca panjang suaranya. Suara dhammahnya itu 2 harokat. Harokat di nun dan 1 harokatnya di wawu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kamu baca? Insyaallah. Aman? Baik, silakan tafadhol. Baca dari ta'awudz dulu supaya terhindar dari godaan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan ada kata-kata ya, dipikir. Wa amilu fa iza rakibu Nah, ala ma falu betul. li adama fasajadu Nah, fa iza barazu fa iza sajadu betul. wa qalu qulubuna Bagus. madamu fiha Oke, betul. wa qalu malana Nah, Hasan. qamu kusala Nah, Hasan tuh, betul. Tadi, terus. kanu sodikina takunu solina Nah, alhamdulillah, betul. Satu baris lagi nih. Benar-benar ya. barazu lijaluta Betul. fagulibu hunalika Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Panjang pendek tidak ada salah. Hurufnya nanti dicek zal itu ujung lidahnya keluar. za Faiza rakibu gitu ya. iza rakibu. Oke, pindah ke halaman 9. Silakan, dipindah. Oke. Nah, karena tadi halaman 8 kamu benar, usahakan nanti apabila ada salah, nggak usah kaget. Oh iya. Terkadang kita kaget akhirnya baris-baris setelahnya akhirnya apa ya kayak terganggu gitu bang. Mm-mm. Tidak terfokus gara-gara kita masih terngiang-ngiang teguran guru kita yang di awal itu atau bukan guru atau siapa aja wis. Jadi biasa saja. Itu masih misalnya kalau ketegur hanya di you ya udah you aja. Kita fokus kembali gitu ya. Oke, Dad. Enggak, silakan. Halaman 9. Diawali bismillah enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, santum. Bi ayatina yuqinuna. Ada bel tuh, Dad. Ala urushiha. Kenapa? Kedengaran bel. Iya, Dad, gede banget. Oh, bel asrama itu. Nyampe di sana ya? Tapi pikir enggak. Khalidina fiha. Betul.
Fahasyara fanada. Ahsantum. Pelan-pelan. Terus. Nahara nusyuron. Naam. Waturi sinina. Taib. Naam, betul. Bihaza masalan. Sahih. Betul. U'idu fiha. Naam, betul. Fiha iwajan. Qalu taqasamu. Naam, ahsantum. Kasaba rahinun. Takunu qoriban. Naam, betul. Musa wa Haruna. Ya. Qala ma manaka. Oke. Terakhir. Wa sulasa wa ruba. Fahuwa fi 'ishatin. Oke. Tamam. Alhamdulillah. Tidak ada salah panjang pendeknya. Catatan untuk hurufnya. Huruf sa. Sa keluar lidahnya sama dengan za. Wasu. Su. Oh, Wasulasa wa ruba'a. Itu satu. Kemudian huruf ha. Musawaha. Itu ha. Sama ain ya. Sama ain. U'idu fiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pindah lagi ke halaman 10. Kalau halaman 9 gampang, insya Allah halaman 10 pun sama ya. Insya Allah sama. Ini enaknya kalau baca pernah salah, jadi akhirnya tidak salah. Gitu, Sal. Enggak usah, baca, Sal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nasiyahu tahuma. La aqulu ra'ina. Ya, betul. La yadhuquna fiha. Wa kanu bi ayatina. Nah. Libasahuma liyuriyahuma. Betul. Kanu lana abidina. Panjang pendeknya, ada yang salah tuh. Kanu lana abidina. Tamam. Diulang dari awal apa pasal? Oh. Boleh begitu, boleh. Ayo. Kalau mau dari bawah dulu nggak apa-apa, silakan. Kalau mau cepat dari awal lagi nggak apa-apa. Pilih mana? Awal. Oke, maka silakan. Nasia. Nasiyahu tahuma. La taqulu ra'ina. La yadhuquna fiha. Wa kanu bi ayatina. Oke. Libasahuma liyuriyahuma. Betul. Kanu lana abidina. Oke, betul. Wa kadzalika yuhi. Hadana subulana.
Betul. La yajiduna nikahan. Betul. Takunu folihina. Betul. Bina hasibina. Oke, betul. Salaka ibadin. Di. Ya, salah tuh. Betulin Bang, Di. betulin dulu Bang. Dari awal lagi, Dan. Betulin dulu yang tadi tuh, salah kan dulu, betulin coba. Salaka ibadi. Ya, huruf H sama Ain ya. Coba diperhatikan. Nasiyahu la taqulu ra'ina ya. Naam, tafadhal. Baru sekali, dua kali Sul, santai Sul. Enggak, tafadhal silakan. Nasiyahu tahuma. Mm-mm. La taqulu ra'ina. Aywa. La yadhuquna fiha. Naam. Wa kanu bi ayatina Oke. libasahuma liyuriyahuma Hmm. kanu lana abidina Betul. wa kazalika yuhi ha hadana subulana Mm-mm. Betul. la yajiduna nikahan Mm-mm. takunu solina Yes. bina Mm-mm. salaka ibadi Oke, alhamdulillah betul. Lanjutkan. fiha rawasiya Hmm. qalu taqasamu Ya, betul. fakana kibatahuma kanu fiha fakihina. Ya Allah. Betul, betul. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang belakang tadi kayaknya agak tegang ya. Bener nggak ya? Bener nggak ya gitu ya? Iya, jadi burem lah ngeliatnya. Eh? Kenapa? Karena terlalu fokus dan tegang kah? Iya, jadi burem ngeliatnya. Tiba-tiba burem. Ya, subhanallah kalau ngaji begini bisa membuat kamu tegang, subhanallah. Berarti bisa dibilang ada efek yang bisa memberikan perubahan buat antum. Alhamdulillah. Ya kalau dipikir-pikir ya saya, nggak usah ribet-ribet juga bisa sih. Ya yang penting jalan baca aja juga bisa. Tapi kita coba trik-trik yang memang ya nggak masuk akal kalau dipikir-pikir ya. Kok orang nggak boleh salah sih? Boleh, tapi diulang lagi. Biar nanti berkurang salahnya. Kan gitu. Dan sepertinya trik itulah yang juga dipakai oleh para hufat yang ada. Tanpa mereka sadari, mereka memperbanyak murojaah, simaan dengan temannya, simaan dengan majelisnya, salah tegur. Akhirnya memorinya itu, oh pernah salah di sini nih, pernah salah di sini, yang betul ini. Nah begitu. Sehingga kelemahan dia, kekurangan dia, kesalahan dia itu makin berkurang. Sehingga menuju kepada sebuah kondisi bacaan yang tidak ada salahnya. Syekh misalnya, kalau kita misalnya menganggap bahwasanya itu nggak ada salah, nggak ada masalah. Tapi mereka pun mengalami proses itu yang mungkin tidak seperti kita yang
jumlah intensitas bacanya mungkin lebih banyakan saya daripada kita, atau lebih banyakan kita. Hanya saja sumber kebenarannya beliau sudah dapat, begitu. Sehingga baca 100 kali sama dengan kita membaca 1000 kali. Nah, kita mencoba untuk seperti itu. Ente baca 100 kali, namun kekuatannya sama dengan 1000 kali bagi mereka yang masih belum ngerti. Baik, ala kulli hal, ini sudah lewat 22 menit, lewat 31 atau detik. Kita akan coba masuk di kamera Ustadz ya. Oke. Untuk materi murojaah untuk mat apa namanya itu? Mat Allahumma sholli ala Muhammad. Mat far'i, mat far'i. Bentar dulu, Ustadz buka dulu Bang. Baru Ustadz share. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba mengulang sedikit lagi aja. Mat far'i adalah huruf mat yang bertemu sukun atau tasdid. Oke? Oke. Salah. Mat far'i adalah huruf mat yang bertemu sebab. Sebabnya ada 3 ya. Hamzah, sukun, dan tasdid. Nah, kalau mat lazim, bagian dari mat far'i, ini mat lazim. Oke. Oh, ini bukanya beda dengan aplikasi ini. Di bawah itu mat lazim ada 4. Harfi, mat lazim harfi berarti huruf mat yang bertemu sukun atau tasdid ya. Dan pertemuannya itu ada dalam nama huruf hijaiyah. Oke? Nun, huruf wawu bertemu sukunnya nun. Oke? Kalau kilmi itu huruf mat bertemu sukun atau tasdid dalam bentuk kata. Nah, ini contohnya yang paling atas itu ya. Al-ana, alif sukun bertemu sukunnya lam dalam bentuk kata. Kilmi. Kalau harfi nama huruf, kalau kilmi bentuk kata. Nah, kita sampai kepada pembahasan yang ini Bang. Mat lazim kilmi musaqqal. Mat artinya adalah huruf mat, ya kan? Mat artinya adalah huruf mat, memanjangkan suara huruf mat, ya kan? Ya. Ya, kalau lazim huruf matnya bertemu dengan sebab, betul? Betul. Bukan bertemu sebab, bertemu dengan sukun atau tasdid. Kalau kilmi pertemuannya itu dalam bentuk kata. Lah, kalau musaqqal huruf matnya bertemu dengan tasdid. Nah, jadi bisa dibilang mat lazim kilmi musaqqal adalah huruf mat yang bertemu dengan tasdid. Saya ulangi lagi, huruf mat nih. Huruf matnya ketemu tasdid. Udah. Setelah ketemu tasdid, diteliti, pertemuannya dalam bentuk kata. Huruf mat ketemu tasdid dalam bentuk kata. Huruf mat ketemu tasdid dalam bentuk kata. Apa? Huruf mat bertemu tasdid dalam bentuk kata. Sama. Nah, ini contohnya ada di sini. Mari kita coba landscape-kan layarnya biar tambah gede. Untuk pakai apa? Pakai HP atau desktop untuk melihat ini? HP. Apa gimana ya? Sebenarnya kalau di desktop bisa, cuman antum nanti nggak pakai layar dia, nggak pakai muka. Tapi apakah ada soundcardnya, ada speakernya di laptopmu? Di komputermu Bang? Maksudnya mic? Ada mic? Kalau ada bisa berarti bisa. Bisa ngelihatnya doang nggak di sini? Nggak bisa ya? Harusnya. Pakai Chrome bisa Bang. Cek. Oh nggak bisa. Masuk suaranya masuk. Suara masuk ya. Wow gede banget. Mau pakai 2 HP ya? Tuh iya 2. Berarti dimatiin dulu yang HP-mu.
Oh iya. Karena berdekatan itu langsung storing begitu, Bang. Oke, Nah, sudah. pakai apa ini? Astagfirullahaladzim. Lupa. Menggema. Oh, dua-duanya, Tat. Oh, lah. Tapi komuternya bisa komuter. Apa itu? Bisa. Pakai matiin aja yang HP-nya. Astagfirullahaladzim. Yang HP-nya ini yang mana yang HP? Mana itu? Ini komuter nih. Ya, Tat. Ya udah komuter aja nggak apa-apa. Oke. Weh, bisa begitu? Nggak storing? Oke, Tat. Sudah dicegah. Oh, bisa ya, cukup dimatiin aja bisa ya. Ya. Ya udah kalau begitu. Gimana? Layarnya gede ya kalau di layar ya? Gede, Tat. Mantap. Tamam, bismillah. Kita kembali lagi bahwa mat lazim kilmi mutsaqal adalah huruf mat. Cek contohnya tuh. Nah, ada huruf mat nggak nih? Ada nih, alif. Ketemu tasdid. Nah, ketemu tasdid. Ketemunya dalam bentuk kata. Ini bentuk kata dia. Oke. Tidak berbentuk huruf. Nah, beda kalau yang ini. Nah, inilah yang disebut dengan mat lazim kilmi mutsaqal. Huruf mat yang bertemu tasdid dalam bentuk kata. Bisa kamu ulang kembali Sel, penjelasannya Sel? Mat lazim kilmi mutsaqal adalah mat lazim kilmi mutsaqal adalah mat lazim huruf mat yang bertemu tasdid terus bertemunya di mana? Di dalam kalimat, kata. Nah, kata. Ya, pakai kata ya, pakai menggunakan istilah kata. Jangan menggunakan kalimat ya. Kalau kalimat nanti kan lebih dari satu kata itu. Nah, kita ini kan mat lazim kalau antum cek itu satu kata saja dia. Tapi ada juga dua kata. Tak murun itu dua kata itu. Jadi intinya berbentuk kata gitulah, bukan berbentuk apa? Berbentuk nama huruf. Nah, gitu. Berbeda dengan mat lazim harfi mutsaqal yang bawahnya tuh, Sel. Mat lazim harfi, bedanya harfi doang. Mat lazim kemudian mutsaqal, cuman dia harfi. Kalau harfi berarti pertemuan ya, pertemuan dengan tasdidnya itu dalam nama huruf ya. Dalam apa? Nama huruf. Dalam nama huruf. Cek nih. Contoh misalnya alif lam mim. Di sini ada 3 huruf nih. Ada alif, lam dan mim. Yang ketemu tasdid itu alif, lam atau mim? Yang ketemu. Yang ketemu tasdid. Ya. Mim. Bukan. Kalau mim ketemu arah panah malah. Kenapa? Yang ketemu tasdid. Kalau mim bukan. Alif, lam berarti. Iya, lam. Sering sel para pembelajar ketika Ustaz jelasin begini tuh mereka nebaknya itu mim yang ketemu tasdid itu, padahal tasdid itu adalah miliknya mim, ya kan? Ya. Ya, begitu. Jadi yang ketemu itu lamnya. Maka lamnya inilah yang mutsaqal. Kalau mim, kalau tidak ketemu tasdid berarti dia ketemu sukun, begitu, Bang. Jelas ya? Kalau ketemu sukun bukan mutsaqal, mukhaffaf. Ini lagi nih, alif, lam, mim dan ro. Yang mutsaqal huruf apa? Lam. Ya, lam. Mim bukan mim. Mim bukan. Ro bukan ro. Bukan, karena nggak ada tasdid ya. Itu. Sesimpel itu kalau kita mendeteksinya. Ini lagi. Alif, lam, mim dan shad. Yang mana yang mutsaqal? Mutsaqal lam. Lam. Mim enggak? Mim enggak. Shad mim enggak? mukhaffaf. Tidak. Oke.
Ini to, sin, dan mim. Yang mana yang mutsaqal? Mutsaqal sa. Bukan sa. Huruf apa itu? Sin. Iya, huruf sin. To enggak to? Sorry. To, tidak. Oke, sekarang Ustadz coba akan bergeser, tapi kamu masih terus nebak ini mutsaqal atau mukhaffaf ya. Ustadz kecilin dulu. Awas jangan ketipu ya. Apa? Nih, Ya. mana yang mutsaqal sa? Musaqqal itu musaqqal ain qaf. Kalau bacanya kan begini ya. Ain sin qaf. Mana yang mutsaqal? Qaf. Yakin qaf. Ain sin. Apa yang dimaksud dengan Sin mutsaqal tadi, Sal? bertemu tasdid. Nah, ada tafsirnya nggak tuh? Oh, nggak ada ya? Tidak. Ada nggak? Tidak ada. Nah, kalau nggak ada berarti tidak ada yang mutsaqal di sini. Nah, makanya di sini yang berwarna merah itu mukhaffaf semua deh tuh. Oh, kan? Nah. Mim di sini dia apa? Mukhaffaf. Mukhaffaf nih. Contohnya mad lazim harfi mukhaffaf. Di sini terkadang orang masih salah paham. Di sini apakah ada yang mukhaffaf atau mutsaqal? Ada yang mutsaqal nggak di sini? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Tidak ada tasdid. Ya, tidak ada tasdid. Maka sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Cuman kalau kita kita tuh cukupkan. Ya. Mana Ustaz kelihatan? Oke. Kalau kita teliti sebenarnya sesimpel gini, sesimpel mat lazim itu entah itu mutsaqal atau mukhaffaf, panjangnya ya 5. 6, panjangnya itu 6. 6 harakat. Jadi misalnya kalau kita tidak tahu nih, tidak tahu itu mutsaqal atau mukhaffaf, tapi kita tahu itu mat lazim, panjangnya mesti 6. Oke. Tetapi khusus pada yang mutsaqal itu nanti ada yang tasdidnya itu berupa huruf gunnah. Yaitu mim dan nun. Maka kamu perlu untuk mendengungkan. Contohnya misalnya lam harus ada dengungnya itu. Mutsaqal itu bukan dengungnya, mutsaqal itu tasdidnya. Bukan dengungnya. Dengung itu bagian daripada apa? Bagian daripada ya efek tasdid itu. Contoh misalnya ada yang ketemu tasdid tapi nggak ada dengung, mutsaqal dia. Contohnya akhir surat Al-Fatihah. Walad dolin. Ya, nggak ada dengungnya kan di situ. Ya, walad. Nah, nggak ada dia. Walad dolin langsung tuh. Tapi ketika ketemu nun atau mim yang bertasdid, wajib dikasih guna ketika mentasdidkannya. Jadi jelas pada pertemuan kali ini antum bahwa mad lazim harfi mutsaqal adalah huruf mad bertemu dengan bertemu dengan tasdid dalam bentuk kalau harfi itu huruf, kalau kilmi kata. Jelas ya? Jelas. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu antum di dalam memahami hukum-hukum tajwid Al-Quran sehingga nanti antum lebih mantap. Gimana? Aktivitas khataman? Mulai jalan nggak? Udah? Udah mulai? Khataman apa, Dad? Khataman Al-Quran? Udah, Dad. Udah? Udah mulai jalan. Aksal tuh suka baca artinya sih, Dad. Iya, itu juga membaca. Terus. Ya. Ya, udah mulai baca. Salaman begitu? Kalau ada apa gitu bacanya. Oh alah. Kalau Ustadz jujur ya, dulu waktu Ustadz, mohon maaf ini kalau nyinggung tentang almarhumah. Waktu Ustadz di pondok itu kan nenek termasuk dekat sama Ustadz ya.
Waktu Ustadz kelas 8, nenek dipanggil, Bang. Nenek dipanggil, sedih dong saya. Saya dijemput sama paman saya itu. Paman yang sering ngurusi urusan bantu-bantu lah, bantu-bantu paman. Bisa dibilang kepercayaannya ibu sama bapak. Panggil Udin, pondok pesantren jemput. Bilang banyak sudah dipanggil sama Allah gitu. Nyampe rumah, ternyata saya sudah nggak kesempatan untuk melihat wajah beliau. Balik pondok, Bang, nangis lah. Namanya juga masih kelas 8, Bang. Lah aktivitas seperti itu saya gunakan untuk khataman Quran. Saya ngaji apa tuh. Saya hadiahkan kepada nenek itu. Sampai pada kuliah kalau nggak salah, belum Ustaz kenal cewek itu. Ustaz kenal cewek-cewek itu kuliah. Itu pun ya nggak berhasil, namanya juga nggak pengalaman ya nyenengin apa cinta sama cewek itu terima itu saya nggak pengalaman, dan sampai nikah pun nggak pernah pacaran sih. Ya kelemahannya kalau kita nggak pernah pacaran adalah kita akan mungkin kesusahan untuk menaklukkan hati wanita. Gitu. Kalau menurut Ustaz ya. Kalau menurut Ustaz, bagi mereka yang pengalaman, oh dapetin cewek itu gampangnya bukan main. Kalau lihat dari sinetron film-film, gampang banget jadi orang ini aktor ini gampang banget ya. Tapi ketika Ustaz mau mempraktekkan itu tidak berani karena kan harus melanggar agama ya, harus pegangan tangan, harus begini begitu, mejeng ke sana, aduh nggak bisa. Nah, alhamdulillahnya di umur 29 Ustadz mendatangi, ini dari sekian banyak usaha nih. Ustadz mendatangi sebuah rumah yang sekarang jadi istri Ustadz itu. Ceritanya Ustadz ditolak sudah. Ini sebenarnya nggak jadi suaminya istri Ustadz sekarang ini, akhi. Tapi Ustadz mencoba untuk ngobrol sebisanya ya. Waktu datang ke rumahnya itu. Setelah Ustadz ditolak, akhirnya kan ditanya Ustadz, antum orang mana, kerja di mana, gini. Akhirnya Ustadz tanya balik, maaf Bu, itu anak ibu yang dijodohkan sama kiainya itu, kira-kira kiainya di mana, boleh nggak saya minta alamatnya terus saya bisa datang ke sana, gitu sih. Ngapain datang ke sana Mas? Ya saya minta izin biar saya aja yang dipilih sama Pak Kiainya untuk ngedapetin anak ibu. Wah nekat sih. Wah daripada begitu dipikir-pikir, habis beberapa hari akhirnya Ustadz diterima sebagai menantu saya. Ya nggak ada proses gitu-gitu, proses negosiasi kan berarti, bukan proses cinta kasih yang akhirnya sampai kalau makan inget, kalau minum inget, mau tidur inget, enggak sempat itu. Malah setelah diterima itu akhirnya kepikiran terus. Malah setelah diizini itu akhirnya kepikiran, malah prosesnya setelah itu gara-gara kepikiran terus, gara-gara diterima itu akhirnya Ustadz malah keganggu, ke distract. Kepikiran, kepingin macam-macam aja. Waduh ini repot ini. Harus cepet ini berarti nikahnya. Ustadz nawar, boleh nggak kalau nikahnya kita percepat? Kalau andai kata nggak dipercepat, kayaknya saya mundur saja. Wah disetujui saya. Kawin saya. Jadi memang sepertinya kayak orang kayak Ustadz ini nggak boleh lama-lama kenal cewek. Kenal pun ya sekedarnya langsung kawin biar nggak banyak dosa gitu. Karena sekolah ketemu dengan cewek itu pas hanya waktu SD doang. Kemudian kuliah baru campur cewek itu. Waduh. Kayaknya semua wanita itu cantik kan. Enggak pengalaman sama sekali, enggak pengalaman. Allah ya Allah. Ya alhamdulillah sekarang punya 3 anak dan mudah-mudahan ya kalau memang yang Ustadz jalan ini baik ditiru oleh anak-anak Ustadz. Kalau itu kurang baik ya Ustadz coba lengkapi nanti anak Ustadz biar tidak seperti Ustadz umur 29 baru nikah ya. Mimpinya Ustadz kawinnya umur 25 saya. Alasannya simpel karena Nabi Muhammad kawin umur 25 supaya saya dapat pahala nikahnya miripnya dengan Nabi ya umur 25. Tapi niat itu belum kesampaian ya. Ya macam-macam. Oke, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan?
Mudah-mudahan antum ada kegiatan khataman meskipun itu membaca satu halaman dengan arti itu sebenarnya lebih bagus sih. Jadi antum baca sambil memahami ya toh. Ya. Bagus. Saya dukung itu. Mudah-mudahan lanjut terus tanpa Amin. putus sampai nanti antum Amin. memahami Al-Quran dengan baik. Jadi mufassir insya Allah. Karena itu saya juga pengen jadi itu, Sal. Oke, Sal. Ketemu kembali, Sal. Ada yang mau disampaikan nggak? Mangga. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Baik. Salam buat keluarga semuanya. Sehat selalu. Ketemu di hari malam minggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Ya, sama-sama.